收入。 Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketua Stisipol Raja Haji, yang saya hormati Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Kota Tanjung Pinang, Pak Fitri. Beliau ini adalah mitra kami di Dinas Tenaga Kerja, mitra teman berantem juga Pak. Jadi yang kedua, yang ketiga selanjutnya Ibu dari Kadin, mewakili Kadin. Saya mohon izin berdiri. Ya.线路输入。 Izin Pak Ketua di sini aja Pak. Berdiri saya Pak, biar lagi Pak. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang, Pak Hamalis. Beliau masih dalam proses pemulihan karena baru selesai operasi katarak. Jadi izin beliau menugaskan saya sehari-hari saya ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang. Sehari-hari adalah sebagai mediator hubungan industrial. Kalau ada teman-teman yang bekerja di swasta mungkin ada yang kenal saya, pasti kepada PHK. Jadi pasti kita bertemu. Jadi terkait hari ini adalah peningkatan perekonomian Kota Tanjung Pinang terkait dengan Omnibus Law. Jadi mungkin Omnibus Law ini adalah perlu kami sampaikan pada rekan-rekan mahasiswa sekalian adalah bahwa Omnibus Law ini memang adalah sebuah strategi reformasi untuk menyatukan berbagai peraturan perundang-undangan agar menjadi sederhana. Jadi perlu kami sampaikan juga dalam minggu-minggu ini mungkin kami sudah ini yang keempat kali mengikuti semacam diskusi publik seperti ini. Pada Rabu kemarin di Batam bersama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota Setelah lanjut dengan instansi para bawa pihak keamanan dari Polda dan badan intelijen. Selanjutnya pada hari ini kesempatan ini adalah ingin menyampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa pada hari ini terkait perkembangan rancangan undang-undang Omnibus Law atau yang dikenal dengan Undang-Undang Sapu Jagat. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa belum pernah membaca. Saya punya, nanti saya kasih. Sebenarnya ada slide sedikit itu lebih jelas. Nanti saya kasih. Ada RUU Cipta Kerja, bukan Cipta Lapangan Kerja, Cipta Kerja. Jadi kalau Cipta Lapangan Kerja nanti undang-undang RUU Cilaka. Jadi Cipta Kerja Pak. Jadi Omnibus Law ini adalah yang menyatukan berbagai regulasi, menyederhanakan menjadi satu undang-undang. Yang mana saya koreksi tadi ada 79 Pak, 79 undang-undang yang nantinya akan dihapus dan mereduksi 1244 pasal. Jadi nanti RUU Cipta Kerja ini inilah tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan penyediaan lapangan kerja. Mungkin teman-teman kita dari Serikat Pekerja ada yang kurang sependapat. Memang dari sisi tenaga kerja ada beberapa yang tidak sesuai dengan keinginan pekerja. Tapi ini adalah program dari ekstra strategis dari pusat dalam waktu 100 hari harus selesai. Kami di daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang hanya sebagai penyampai pemerintah pusat di daerah. Jadi intinya kami hanya melaksanakan regulasi karena ini masih dalam proses rancangan undang-undang. Jadi kami di sini sebenarnya bukan untuk menyampaikan sosialisasi, tidak. Kami hanya menyampaikan isu-isu strategis. Rencananya nanti bahwa RUU Cipta Kerja sebenarnya adalah untuk peningkatan perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan khususnya di Kota Tanjung Pinang. Perlu kita ketahui untuk saat ini adalah tingkat pengangguran per hari ini adalah sebesar sebanyak 7 juta tenaga kerja, dan di Tanjung Pinang sendiri
angka pengangguran lebih kurang 7%, Pak. 7%. Sedangkan di daerah, di pusat 5,2 kalau nggak salah, pertumbuhan ekonomi 5%. Jadi tujuan dari RUU Cipta Kerja ini adalah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kota Tanjung Pinang. Apalagi dengan saat ini di Kota Tanjung Pinang adanya isu virus corona. Jadi sangat berdampak sekali. Per hari ini dari isu yang kita terima di Dinas Tenaga Kerja, ada beberapa perusahaan yang sudah merumahkan tenaga kerja terkait dengan ketiadaan order. Mungkin nanti Ketua Serikat Pekerja bisa memantau situasi seperti ini. Jadi mungkin ke depan akan ada strategi-strategi untuk menghindari hal seperti ini. Yang selanjutnya terkait dengan adanya isu-isu yang penghilangan upah minimum. Upah minimum memang tidak dihilangkan, Bapak Ibu saudara sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Perlu kami sampaikan bahwa upah minimum tidak dihilangkan. Cuma upah minimum adalah base dengan upah minimum provinsi. Dan saat ini adalah yang berlaku upah minimum kabupaten kota. Dan nantinya yang berlaku itu adalah upah minimum provinsi. Jadi nanti upah minimum kabupaten kota ditiadakan, yang berlaku adalah upah minimum provinsi. Ini yang dinilai mungkin menurut pekerja, teman-teman pekerja tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Memang secara kita perhatikan ini sangat merugikan. Apabila nanti upah minimum provinsi misalnya di bawah upah minimum kota, mau tidak mau harus mengikuti upah minimum provinsi. Yang kedua tentang masuknya tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing ini tidak dipermudah, artinya hanya yang jabatan-jabatan tertentu. Tidak semua bisa masuk memperolehnya, cuma jabatan tertentu nanti ada pengaturan dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga, yang sangat mungkin merugikan adalah masalah cuti haid. Jadi kedepannya mungkin dari rencana undang-undang yang kita baca, memang bagi pekerja wanita cuti haid tidak ada lagi, karena saat ini adalah apabila pekerja wanita yang merasakan cuti haid sakit itu boleh tidak bekerja dengan catatan upah tetap. Tapi nantinya dengan RUU yang baru ini kita baca kayaknya tidak kelihatan. Mudah-mudahan nanti dalam proses pembahasan di DPR itu adalah masukan bagi yang terhormat DPR dan pemerintah. Sebenarnya yang masalah omnibus law ada beberapa, ada 7 klaster. Kalau tadi ada 7 klaster, tapi klaster yang paling seksinya adalah klaster ketenagakerjaan. Sebenarnya ada lagi yang klaster yang sangat menguntungkan bagi dunia usaha, misalnya dengan pendirian bangunan. Nanti akan ada penyederhanaan izin mendirikan bangunan, penyederhanaan dengan izin AMDAL. Jadi ini adalah semacam penyederhanaan perizinan di dalam investasi yang nantinya mungkin izin mendirikan bangunan dengan 2 lantai tidak perlu ada IMB lagi, dan izin lingkungan yang biasanya proses izin lingkungan sampai 2 tahun dan nantinya tidak ada seperti itu. Jadi dengan adanya seperti ini, mudah-mudahan investasi di Kota Tanjung Pinang khususnya dengan peningkatan ekonomi Tanjung Pinang mudah-mudahan bisa menarik investasi di Kota Tanjung Pinang. Yang perlu kami sampaikan juga pada hari ini, tingkat pengangguran di Kota Tanjung Pinang kalau tidak salah lebih tinggi dari tingkat pengangguran nasional. Tingkat pengangguran Tanjung Pinang itu lebih kurang 7,7%, 6-7%, sedangkan nasional 5%. Artinya lebih tinggi dari tingkat nasional. Ada 65.000 penganggur di Kota Tanjung Pinang. Jadi rekan-rekan mahasiswa tidak usah takut. Jadi nanti pemerintah Dinas Tenaga Kerja akan mengupayakan berbagai macam vokasi pelatihan untuk tenaga kerja pemula. Misalnya saat ini tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang sedang melakukan berbagai pelatihan bagi tenaga kerja muda, bekerja sama dengan BLK, Balai Latihan Kerja, dan jurusan sekolah kejuruan. Jadi dengan adanya inilah usaha dari pemerintah Tanjung Pinang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja untuk penyediaan pelatihan tenaga kerja. Jadi
hanya itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin lebih banyak diskusi. Mungkin Bapak Moderator, ini poin-poin yang besar yang ingin kita sampaikan. Demikian, terima kasih Pak. Baik, kasih aplausnya dulu langsungnya. Terima kasih Pak. Jadi ya, tadi ada beberapa catatan Pak ya. Mungkin nanti jadi masukan ke Bapak berkaitan paling penting tadi itu kaum wanita yang bekerja cuti haid, libur haid atau cuti haidnya itu jadi mesti dipertimbangkan. Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang Omnibus Law ini, kayaknya udah diralat Pak ya. Kalau saya lihat di media sosial itu kan di internet rata-rata cilaka gitu ya. Jadi saya lihat apa ini cilaka, ternyata cipta lapangan kerja sudah dirubah menjadi cipta kerja. Bagus, karena kalau kata kita itu nama itu doa, jadi bahaya kalau misalnya masih pakai istilah yang lama ya Pak. Jadi sudah berubah menjadi cipta kerja, dan itu masih poinnya adalah itu masih rancangan undang-undang. Jadi ini masih dinamis, dia masih bisa berubah. Mungkin ada revisi atau bukan revisi, ada tambahan-tambahan, masih digodok sama teman-teman atau bapak-bapak di dewan, bapak ibu di dewan. Oke, itu tadi dari sisi pemerintah. Nanti kita ada sesi diskusi itu dari sisi pemerintah. Berikutnya kita akan tanya nih, kalau dari pengusaha gimana? Ya, kira-kira pengusaha mereka mau keluarkan uang ya dengan adanya Omnibus Law ini, diuntungkan atau tidak? Kalau dulu kalau bahasanya birokrasinya susah, orang mau keluarin duit aja suruh ke sini dulu, suruh ke sana dulu, untungnya belum dapat udah untung dia. Nah, jadi dengan Omnibus Law ini kira-kira gimana perspektif atau sudut pandang dari pengusaha? Untuk itu kami minta kesediaan dari Bu Lili untuk menyampaikan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Divisi Pemakaran Pusakena, kemudian perwakilan dari Disnaker, kemudian dari Serikat Kerja, juga kepada panitia penyelenggara. Baik, saya hanya ingin menyampaikan pesan dan salam dari Ketua Kadin Provinsi Bapak Alvan Suheri yang kebetulan pada hari ini tidak dapat hadir untuk memenuhi undangan adik-adik pada pagi hari ini, karena beliau juga kebetulan sedang mengikuti mengikuti tim pembentukan daerah untuk menyampaikan sosialisasi mengenai Omnibus Law di daerah masing-masing. Jadi kebetulan Ketua Provinsi memandatkan kepada Ketua Kadin Kabupaten Bintan. Kebetulan Ketua Kadin Kabupaten Kota juga harus ikut serta pada undangan tersebut di Jakarta pada hari ini. Maka beliau, Ketua Kadin Bintan, meminta saya untuk mewakili dari sisi pengusahanya. Baik adik-adik, kalau ditanya apakah menguntungkan bagi kami pengusaha, dalam hal ini kebijakan pemerintah yang diambil mengenai rancangan undang-undang sesungguhnya adalah untuk memberikan keuntungan kedua belah pihak, baik pengusaha maupun buruh. Dalam hal ini pengusaha tidak akan bisa melakukan kegiatannya tanpa ada pekerja. Begitu juga sebaliknya, pekerja tidak akan memiliki pekerjaan bila tidak ada investor yang ada di daerahnya. Jadi dalam hal ini bagi kami pengusaha, sesungguhnya kebetulan saya juga baru saja selesai mengurus perizinan resort yang ada di Tanah Merah. Itu memang birokrasinya sangat panjang. Kami memulai dari pertengahan tahun 2019 sampai pada akhirnya pada bulan Desember itu izin IMB-nya itu baru keluar. Jadi sangat banyak sekali birokrasi yang harus kami jalani, sehingga memang sangat melelahkan ya Pak, sangat melelahkan. Tapi kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Ada aturan pemerintah pusat, ada juga aturan pemerintah daerah. Nah, yang menjadi melelahkan bagi kami pengusaha itu adalah birokrasi di daerah sendiri. Contohnya di Kabupaten Bintan. Tapi alhamdulillah
adanya OSS, One Single Subscription itu sangat membantu kami dalam menyelesaikan izin-izin. Alhamdulillah sekarang resort kami sudah memiliki izin membangun. Namun masih banyak lagi regulasi perizinan yang harus kami selesaikan, dan itu sangat memakan waktu. Namun dengan adanya kebijakan pemerintah yang tapi mungkin saya rasa saat ini belum bisa kita nikmati ya, justru nanti itu akan dinikmati oleh adik-adik, karena kebijakan pemerintah yang diambil pada saat ini sesungguhnya saya rasa itu akan diterapkan di tahun 2045 yang akan datang. Mungkin kita juga udah nggak ada, gitu ya. Jadi apa yang diambil kebijakan oleh pemerintah itu saya rasa saat ini kan masih dalam penggodongan. Ya, kebetulan Kadin Indonesia itu menjadi ketua tim Satgas pembentukan Omnibus Law. Kemudian oleh Ketua Kadin Pusat juga merencanakan untuk mensosialisasikan kepada mahasiswa, pelaku usaha, pekerja, masyarakat, gitu, tokoh masyarakat mengenai hal ini. Nanti mungkin akan disusun. Kebetulan waktu itu pembentukannya pada tanggal 6 Desember 2019 yang lalu di Jakarta di Kementerian Perekonomian. Jadi kebetulan karena Kadin adalah bagian dari pengusaha-pengusaha yang pada saat ini juga Kadin Bintan sedang mendampingi investor dari Italia yang akan berinvestasi di Kabupaten Bintan itu untuk membuat resort di wilayah Trikora dan Berakit. Jadi hari ini ketua kami juga sedang mendampingi investor tersebut yang insya Allah akan berinvestasi di Kabupaten Bintan, dan itu merupakan suatu peluang dan lapangan kerja untuk adik-adik. Tapi kalau kita dari sisi ekonominya, orang-orang ekonomi, di sini kan ada adik-adik yang dari STI ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Kita tuh lebih banyak diminta untuk bukan menjadi pekerja, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, jadi adik-adik yang ada di sektor Raja Haji, terutama yang di ilmu pemerintahan, jangan hanya terus berharap untuk menjadi seorang pegawai negeri, tapi ciptakan lapangan kerja. Saya rasa di Kota Tanjung Pinang ini peluangnya kita sangat besar, karena kita dekat dengan negara tetangga ya, ada Malaysia, Singapura. Kita mungkin bisa mengadopsi sistem yang mereka gunakan. Ya, kalau di Singapura itu regulasinya 7 hari sih sudah bisa selesai, birokrasi pengurusan perizinan 7 hari sudah bisa selesai. Tapi kalau kita di Indonesia bisa sampai berbulan-bulan. Contohnya resort yang ada di Kabupaten Bintan itu kebanyakan perizinannya masih mandek gitu. Jadi ada yang belum ada izin ada yang belum ada izin B, tapi kita tetap berjalan gitu loh. Karena apa? Karena itu kan merupakan suatu pendapatan daerah juga di Kabupaten Bintan. Maka Bupati Kabupaten Bintan berharap Kadin bisa membawa sebanyak-banyaknya investor yang datang di Kabupaten Bintan. Kenapa? Karena memang prospek di Kabupaten Bintan untuk bidang pariwisata khususnya itu memang sangat besar, sehingga memang negara-negara lain, investor-investor dari negara lain itu melirik, sangat-sangat berminat untuk berinvestasi di menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Nah, kembali lagi, setiap kita apabila ingin melakukan suatu perekrutan itu kan ada persyaratannya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Estisipol, bahwasanya sertifikat itu sebagai syarat administrasi ya Pak ya. Tetapi justru kita diminta mempunyai soft skill itu tadi. Jadi kita mempunyai kemampuan ya, kompetensi di bidang kita, dan pada saat kita bekerja itu juga kita mampu menunjukkan soft skill kita di suatu perusahaan sesuai dengan bidang kita. Kalau pada saat ini kan kalau saya lihat
ilmu pemerintahan nih contohnya, lebih memahami tentang bagaimana birokrasi pemerintah. Namun tidak sedikit anak-anak ilmu pemerintahan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang mungkin maaf tidak sesuai dengan bidangnya, tetapi memaksakan diri untuk bekerja di suatu perusahaan. Nah, otomatis pada saat dia melakukan, dia diterima pada saat itu, otomatis kan dia belajar untuk menyesuaikan diri, untuk bisa memiliki kemampuan sesuai apa yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Ini yang menjadi permasalahan juga, gitu ya. Di satu sisi pengusaha sangat membutuhkan tenaga kerja untuk membantu berjalannya produksi tersebut, gitu, berjalannya usaha. Maka dari itu, disinilah yang dituntut oleh akademi, bagaimana memberikan ilmu kepada mahasiswanya, kemudian bisa mengimplementasikannya di dunia kerja, gitu. Maka saya sangat berharap antara akademi perguruan tinggi itu bisa bekerja sama dengan para pengusaha, dalam arti bisa memberikan pengusaha juga memberikan kesempatan untuk magang pada mahasiswa yang mempunyai kemampuan di bidangnya, itu sesuai dengan kemampuannya untuk bisa magang di suatu perusahaan, sehingga dengan demikian kita tahu gitu dari awal ya, sehingga untuk kita merekrut mahasiswa tersebut ya itu sangat diberikan kemudahan gitu, karena memang pengusaha-pengusaha sekarang sangat banyak tuntutannya juga oleh pemerintah daerah gitu. Jadi kalau tadi ditanya benar-benar memberikan peluang kerja kepada para mahasiswa, saya rasa sangat memberikan kesempatan. Namun kita harus dibekali dengan itu tadi, soft skill kita, kemudian syarat akademik kita. Jadi adik-adik, saya selaku mewakili pengusaha, saya berharap ayo kita sama-sama mempersiapkan diri ya untuk bisa memenuhi permintaan pangsa pasar di dunia kerja, terutama saat ini yang dituntut itu kalau di bidang pariwisata bahasa Mandarin. Setiap kita mau apply suatu lamaran, itu kita ditanya harus memiliki kemampuan bahasa Mandarin, hampir rata-rata ya Pak ya, seperti itu. Jadi mungkin barangkali nanti di Stisifol akan ditambah ada mata kuliah bahasa Mandarin ya Pak ya. Ya, itu saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menyangkut pasar per pasal tadi yang 89, apapun itu, bukan saya pesimis, bukan kita pesimis, tapi secara general dan secara spesifikasi khusus bahwa apa yang dicantumkan dalam Omnibus Law ini adalah undang-undang peraturan di ruang abu-abu. Jadi tergantung siapa yang menginterpretasikan. Kalau pekerja menginterpretasikannya seperti ini, bahwa upah minimum tadi itu berlaku serta provinsi, tapi pemerintah sudah punya jurus, gitu kan, bahwa yang dicari nanti adalah pertumbuhan ekonomi, digabungkan upah-upah semuanya. Kita belum dengar gitu. Jadi di situ di undang-undang itu tertulis akan dilakukan di juklak-jukliknya PP, dengan ada permen. Jadi kita sementara yang menunggu. Tapi secara pribadi sebagai aktivis buruh, saya di sini menyarankan kepada adik-adik kita open minded, kita kritisi.
kalaupun kita jadi buruh, jadilah buruh yang cerdas. Saya katakan begini, seperti apa? Bahwa memang bukan masanya. Saya tidak anti turun ke jalan, saya orang turun ke jalan. Sudah masa saya turun ke jalan dan masa saya duduk. Kita bahas diskusi publik seperti ini, bahwa pasal per pasal di mana yang dirugikan, apa yang akan dilakukan ke depan, kita diskusikan. Kalau kita mau cari jalan keluar, intinya kita kan nggak merubuhkan tembok, tapi carilah pintu. Walaupun secara pribadi kita meragukan niat baik dari pemerintah dalam arti kata undang-undang Omnibus Law Cilaka. Nah, setelah banyak insentif, telah banyak kemudahan yang diberikan kepada oleh pemerintah kepada pengusaha. Mohon izin Bu mengkritisi, karena saya juga pengusaha walaupun kecil-kecilan. Saya adalah pelaku pariwisata dari zaman Surya Tatimbanan sebelum jadi wali kota di Tanjung Pinang, PT Andika Batam. Saya tahu kalau Pak Ketua bilang bahwa di gurun pasir hilang, kalau saya malah senang Pak, corona ini tidak ada, karena tamu Cina itu tidak ada untungnya masuk ke Indonesia ini. Bapak paham dengan pernyataan Wakil Gubernur Bali? Multi efeknya kepada kita, kepada masyarakat sekitar itu nggak ada. Beda, bukan kita menunjukkan kita. Kita dulu, saya bisa bawa 1.000-1.500 orang ke Tanjung Pinang ini. Tapi mereka belanja di Plantar 2, belikan bilis. Pokoknya kue ada yang nggak mahal itu, kek lapis. Itu zaman kita laku. Zaman kita tahun 90-an. Jadi semua sektor, semua lini terasa. Ojek apalagi begini. Nah, tamu Cina segelintir orang aja. Saya bukan antipati Cina, tidak. Nama saya juga dipanggil Haji. Cina dalam kata kutip. Siapa? Itu Cina. Jadi kalau terakhir bahwa gurun pasir 15 juta, tapi mereka senang berangkat karena tidak kena corona. Dan itu kan baru akhir-akhir ini Pak. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya juga turis Cina itu tidak pernah pergi ke sana. Nah, balik kepada pengusaha, kita juga pengusaha, teman kita banyak pengusaha. Saya mengilustrasikan aja, pernah kita di Dewan Pengupahan Provinsi, waktu itu Abidin mau merelokasi izinnya ke Cina. Silakan aja. Tidak ada tempat yang aman, nyaman, kondusif, enak berinvestasi, hidup di Indonesia. Tidak ada tempat yang lain. Tidak ada tempat yang lain. Silakan Anda relokasi ke luar negeri. Karena kita pernah di luar negeri. Cuman permasalahannya, pengusaha ya tolonglah terapkan. Kalau kita mau meratifikasi banyak lagi tentang, kalau memang iya, tentang CSR, Corporate Social Responsibility, itu sudah harus kewajiban oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, dari sini juga sebenarnya bisa untuk menunjang, menghidupkan, ataupun mesejahterakan, ikut berpartisipasi dalam perusahaan ini para masyarakat, warga-warga sekitar. Kalau nggak salah di undang-undang PT belum diwajibkan Pak ya, itu tentang CSR ya. Di sini ya Bos. Ya karena 1000 halaman Pak Bedek, 1000 halaman Omnibus Law ini saya hanya melihat dari 554 sampai sekian itu ada perampingan di ketenagakerjaan. Walaupun kita juga harus mengerti efeknya kemana. Nah, CSR saya bicarakan sudah mulai sebutkan. Jadi pada intinya apapun yang dilakukan kita buatlah grup diskusi di antara kita bahas pasal yang mana, dan efeknya ke depannya kita tidak
anti akan kemajuan. Kita tidak menolak akan apalagi yang kemajuan informasi digital dan yang lain, tetapi kita harus mempersiapkan diri. Jadi mungkin sedikit berbeda bagaimana perjuangan aktivis, karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, bukan hanya turun ke jalan, tetapi kita tidak paham. Tadi saya juga sudah kata orang lain kesasul, masa bicara masa CSR rupanya udah mau dihapuskan. Coba bayangkan. Jadi kita perdalam masalah sertifikasi itu hanya cuma untuk jalur masuk. Seringlah melakukan kursus-kursus yang di luar yang akan menunjang bagaimana kita bisa bersaingnya ke depan. Kursus-kursus baik kursus yang diadakan oleh AA untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Jadi balik kepada Omnibus Law ini, kita ikutin saja walaupun kita pesimis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang paling dipersoalkan tentu adalah soal upah. Saya lupa tadi, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Hajin. Seringkali kenaikan upah minimum itu tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah mengontrol harga. Jadi percuma. Jadi tiap tahun naik udah pasti kan dengan angka inflasi plus dengan pertumbuhan ekonomi, tapi harga tidak mampu dikontrol oleh pemerintah. Yang terjadi cuma ada pembentukan TPID mengendalikan harga cabai saja, tapi harga-harga lain pemerintah tidak bisa kasih sanksi. Ketika ada komoditas yang naik oleh pihak-pihak pelaku ekonomi dan sebagainya, pemerintah tidak coba untuk membatasi. Ini mungkin berbeda dengan di Malaysia. Kalau kita lihat, tapi kemarin sekarang Malaysia tidak jelas juga. Di tiap kedai kopi itu jelas harga teh tarik sama, mau dimanapun kedainya teh tarik Rp1,5 misalnya. Nah, tapi di tempat kita kan tidak. Jadi besaran upah minimum yang diperoleh oleh tenaga kerja tadi jadi percuma gitu ketika para pelaku ekonomi lainnya tidak mendukung terhadap hal itu. Nah, Ya, dan itu tadi kalau dari sisi pengusaha yang saya tangkap tadi dari penyampaian Bu Lili, paling tidak dengan adanya Omnibus Law ini jauh lebih dipermudah oleh perizinan. Karena kan pada prinsipnya yang namanya pengusaha ini mereka mau investasi, mau mengeluarkan uang gitu lah, bahasa kasar, mau mengeluarkan uang masa dipersulit sih gitu. Ya perbandingannya 7 hari di Singapura, jadi kita berbulan-bulan, ya jangan salahkan kenapa kemudian investor-investor itu nggak menanamkan modalnya di Indonesia gitu. Padahal kita punya potensi itu, cuma masalahnya karena perizinan ini tadi yang lama orang nggak mau. Biasanya orang yang namanya pengusaha butuh yang pastian, simple gitu. Oke, berikutnya nanti kita tanya nih hari setelah ini Pak Alfiandri. Nah, ini dari sisi pekerja, karena yang sering demo-demo kalau kita lihat ini teman-teman Pak Alfiandri ini. Nanti kita lihat apakah sama pandangan Pak Alfiandri ini dengan teman-teman yang ada di pusat sana. Silakan Pak untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber terhormat, Ketua Panitia dan adik-adik semua, saya cukup berterima kasih diundang di sini menyikapi tentang Omnibus Law Cilaka. Jadi Cilaka adalah cipta lapangan kerja. Tapi sebelum kita masuk pada pasal per pasal tentang Cilaka ini yang menyangkut tentang ketenaga kerjaan, saya sedikit pesan kepada adik-adik semua bahwa bukan permasalahan apa sih sebenarnya di dalam ini. Peraturan-peraturan, tetapi law enforcement, penegakan hukum yang menurut sisi pengusaha bahwa dirampingkan semuanya sudah menjadi langsing. Tetapi kita lihat, kita nggak usah menyontohkan ke jauh-jauh. Kita lihat ke daerah kita sendiri, usaha dulu baru urus izin. Apakah ini sesuai dengan semangat Omnibus Law? Kita bisa lihat, baik usaha apapun di Kepri ini, usaha dulu baru urus izin. Di demo diributkan baru urus izin. Saya berbicara begini, kebetulan saya juga
masih termasuk aktivis saya, sampai sekarang juga aktivis, walaupun aktivis tua ya. Jadi semangat aktivis itu harus kita jaga sampai kapanpun, bahwa ada hal-hal yang krusial yang kita tidak tahu ini mau dikemanakan, dengan seabret undang-undang dirampingkan jadi satu. Coba aja lah kita bawa bus kita isinya 30 seater, penumpang segini banyak, terus kejadiannya kayak yang mungkin di atas deknya atau segala macamnya. Tentu keamanan, keselamatan tidak terjamin. Bukan kita pesimis, tidak. Saya pro dunia usaha, kami pro dunia usaha. Tapi usaha yang dunia usaha seperti mana? Iklim yang kondusif, aman, tentram. Berbicara tentang masalah perundang-undangan, kita jauh belajar. Bukan membanggakan diri, kita sudah ke Beijing, kita sudah ke Vietnam. Ini dana pemerintah juga loh untuk belajar ini, berbanding. Tapi aplikasinya tuh nggak bisa di tempat kita. Kita jangan nyontohin Singapura, cuman saupil ini dan tidak juga banyak, jadi bisa diatur. Kita belajar ke Singapura. Presiden Singapura sekarang Sister Halimah itu juga mentor kita belajar. Tapi coba kita balik kepada negeri kita, bahwa nggak segampang seperti apa yang kita ucapkan. Oke, balik kepada masalah ketenagakerjaan. Pak Asulungan sudah membicarakan ada beberapa pasal per pasal. Kami lebih membicarakan masalah job insecurity. Job insecurity berarti kita tidak ada jaminan kerja. Tapi sekali lagi saya tekankan, saya sesuai dengan moderator, bahwa kita bukan mau bekerja, jadilah entrepreneur. Berarti job insecurity berarti minded kita hanya bekerja. Memang tidak ada job insecurity, baik dalam masalah pesangon yang mulai dihilangkan, terus permasalahan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, yang sekarang harus ada semuanya outsourcing. Jadi semua kita bekerja dalam sistem kontrak. Jadi kita bekerja itu sudah mengandalkan skill. Ada sisi baiknya juga, cuman kan tidak semudah itu, tidak secepat itu. Apakah pemerintah sudah menyiapkan untuk kita mempunyai skill? Sementara kita juga bisa lihat hal-hal yang di dalam hal skill tadi, seperti contohnya pesangon dan gaji. Kenapa di Vietnam, kenapa di Cina itu gaji bisa lebih murah daripada Indonesia? Karena pemerintah sendiri turun tangan untuk menstabilkan harga. Contohnya dengan gaji yang ada di Tanjung Pinang ini, taruh UMK sekarang 3 juta, di Vietnam itu mungkin 2 juta, tetapi untuk pekerja perempuan sudah bisa ke salon 3 kali. Ini ilustrasi, 3 kali ke salon, bisa membeli ikan. Pokoknya dengan 2 juta cukup. Kenapa? Pemerintah ikut menertibkan, menstabilkan harga pasar. Nah, jadi kita menganut ekonomi mengambang. Gaji kita lebih besar, setiap kenaikan gaji, setiap itu pula kenaikan harga-harga. Nah, seterusnya balik masalah upah minimum. Upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi itu ada diambil daripada upah terendah dari kabupaten kota. Upah terendah dari kabupaten kota kita adalah 2.700.000 sekian ya Pak Sudur. Upah Kabupaten Bintang, upah minimum kota adalah 3.500.000 sekian. 3.500.000 sekian. Upah di Batam 3.700.000 sekian. Upah di Tanjung Pinang 2.700.000 sekian. Kalau kita mengacu kepada Omnibus Law Cilaka, berarti upah seprovinsi Kepri ini adalah 2.700.000. Sementara upah minimum itu, dasar penentuan upah minimum itu adalah KHL, kebutuhan hidup layak.
yang disurvei berapa sih kebutuhan hidup layak di Batam, Tanjung Pinang, dan di Bintan. Awalnya kebutuhan hidup layak ini adalah berdasarkan daripada amanat bahwa setiap pekerja harus mendapatkan kesejahteraan. Nah, dengan adanya Omnibus Law ini berarti ada ke job insecurity tadi, kita tidak mendapatkan hak yang layak, dan kita tidak tahu juga kita bekerja di perusahaan itu berapa lama, 1 bulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan. Pasal di Undang-Undang 13 tahun 2003 dihapuskan 60 sekian, belum lagi Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, belum lagi Undang-Undang berapa Pak Sugeng tentang pencatatan, belum lagi permen PP dan segala macamnya, yang mana nanti akan bisa bertolak belakang. Permen PP bisa mengubah undang-undang. Jadi saya rasa untuk sekian dulu, sementara ini mungkin kita akan sambung lagi di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kata Pak Sudungan, nih teman-teman mahasiswa ini harus mengkritisi. Udah dibaca belum rancangan undang-undangnya? Udah dibaca? Belum ada. Gimana mau mengkritisi pasal per pasal nih? Kalau tadi kata Pak Sudungan harusnya dicek lagi karena mesti diteliti satu persatu berkaitan dengan pasal-pasal yang ada di Omnibus Law. Ya, tapi kalau kata Pak Sudungan ya memang yang jadi prioritas karena beliau ada perwakilan dari pekerja ya hak pekerja, ya Pak ya, kepastian dan segala macam. Karena memang ya susah kalau kata Pak Sudungan kalau nanti Pak Ajin, oke. Kalau kata Pak Ajin, kalau kata Pak Ajin ya agak susah nih nanti kalau misalnya Omnibus Law ini berlaku, yang dipakai yang terendah. Coba kalau yang dipakainya yang paling tinggi, saya kan banyak setuju nih gitu. Jadi mungkin nanti bisa dimasukkan gitu ya. Kalau yang dipakai yang tertinggi, nggak ada ini mau 3 juta sekian misalnya gitu, 700 Pak ya. Dia Batam misalnya, Batam 3.700.000. Wah, durian runtuh dia dapat Tanjung Pinang 2,7, dia dapat 3.700.000 gitu. Ya itu tadi, karena memang paling penting dari sisi pelaksanaannya nanti kalau kita bahas itu kan tadi kenaikan memang gajinya naik, tapi biasanya harga kebutuhan pokok naik. Itu kan sistem di kitanya agak susah. Mohon maaf kalau kita baru infonya gaji naik, barang udah naik, besok gajinya naik beneran, barangnya naik 2 kali gitu. Jadi gajinya naik sekali, harga barangnya 2 kali. Ini agak susah memang. Ya, jadi itu tadi kalau dari sudut pandang Pak Ajin gitu ya Pak. Oke, berikutnya kita akan tanyakan dari sisi akademisi dari pandangan Pak Yudi kira-kira seperti apa, karena kalau kita lihat juga catatan yang saya baca tadi, paling tidak sebenarnya Omnibus Law yang berkaitan dengan cipta kerja itu bukan yang pertama. Kalau saya lihat ada paling tidak 2 undang-undang yang sebenarnya sudah pernah dikeluarkan oleh pemerintah, tapi kayaknya memang isu paling seksi kalau kata Pak Sudungan ini yang paling seksi karena berkaitan dengan perekonomian, berkaitan dengan peran ramai gitu. Kita lihat pandangan atau perspektif dari sisi akademisi. Saya minta pada Pak Hendri, Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dari Dinas Tenaga Kerja Tanjung Pinang, Ibu dari Kadin, dan Bapak dari Serikat Pekerja, Bapak moderator dan panitia penyelenggara kegiatan pada hari ini. Saya mengapresiasi kegiatan pada pagi hari ini karena ini adalah ruang diskusi yang memang selayaknya harus dilakukan menyikapi sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Tadi kata Pak Ajin bilang harus kritis itu tidak mesti harus ada di jalanan. Justru ruang-ruang seperti ini yang harus lebih diperbanyak ketika ada satu fenomena publik yang kita hadapi. Jadi kita baca dulu sebuah fenomena ini seperti apa. Jangan tiba-tiba kita sudah bikin sebuah demo tanpa pernah kita tahu sebenarnya konten dan isinya itu seperti apa. Nah, jadi kita hanya sekedar melihat opini saja. Jadi mungkin tadi kalau hari ini kita lebih banyak fokus pada bagaimana impact daripada pasal-pasal ketenaga kerjaan. Nanti mungkin
karena undang-undang ini mencakup sapu jagat tadi, semua elemen sebenarnya ada di dalamnya, maka perlu dibahas juga. Misalnya soal perpajakan, yang mungkin juga ada sangkut pautnya di dalam Omnibus Law ini. Yang saya jujur belum baca detail karena ada 1000 pasal katanya. Ada 1000 pasal ngambil dari semua undang-undang yang kemudian dirangkum dalam satu yang namanya Omnibus Law itu. Nah, pasal-pasal perubahan itu yang dimasukkan ya di dalam Omnibus Law itu, maka tidak utuh semua undang-undang. Jadi undang-undang itu merangkum semuanya, melihat apa-apa saja yang kemudian menjadi sebuah kondisi dianggap menyulitkan kondisi perekonomian. Nah, saya seringkali mengamati di posisi tengah, Pak. Betul Pak Billy, kalau saya terakhir ya. Saya 3 periode terakhir sebagai Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan. Jadi kalau lihat teman pengusaha, kemudian serikat, pemerintah bertengkar, saya tinggal lihat yang mana. Jadi dalam posisi serba salah ketika memahami kondisi pengusaha itu seperti apa, karena terpengaruh dalam kondisi global, dan memahami juga kondisi tenaga kerja di dalam item KHR itu. Pulsa belum ada Pak ya? Nah itu persoalannya. Itu juga jadi masalah hari ini kan, dimasukkan dalam item. Kemudian dari sisi pemerintah juga ada tanggung jawab bahwa bagaimana investasi itu ada, kemudian mendatangkan lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan, pengangguran menjadi berkurang, dan kemudian perekonomian jalan. Ini tugas pemerintah sehingga harus ada di posisi tengah-tengah. Nah ini yang kadang-kadang kita akademisi pun lihatnya jadi ya serba sulit ketika bicara konsep teoritis, ya itu berbeda dengan praktek yang terjadi hari ini. Nah, kadang-kadang harus diputuskan secara musyawarah juga. Tapi kalau di Tanjung Pinang tidak di demo itu ya, Dewan Pengupahan rapat ya. Kalau di Bintan itu di luar udah rame, apalagi ada satu serikat pekerja yang memang betul kan. Nah itu memang sebuah pengalaman yang cukup luar biasa. Dan ini yang mungkin perlu disikapi juga oleh kita semua, bahwa kondisi ekonomi global hari ini memang bermasalah. Ditambah hari ini jelas gara-gara COVID yang wujud bentuk virusnya itu seperti apa kita juga nggak tahu ya kan? Tapi bisa menimbulkan persoalan bagi seluruh dunia hari ini, dan kita bisa lihat ada satu negara yang lumpuh hari ini, Cina misalnya, yang dulu begitu berjaya ekonominya, barangnya masuk mana-mana. Dengan adanya isu COVID ini, bukan isu, kasus COVID ini, semua negara menutup pintu masuk barangnya dan ambruk. Jangankan barangnya jangankan orangnya, barangnya saja sama dianggap gitu. Beberapa waktu yang lalu saya ke Gurun Pasir Busung. Cerita dari masyarakat setempat, 6 bulan terakhir sebelum COVID itu mereka bisa mendapatkan pendapatan 15 juta dalam 1 bulan hanya jualan. Ya, ada sisi positif ketika turis Cina itu masuk di kota, nggak dapat ya, Pak ya. Nah, itu pun beruntung saya pikir di Busung, karena biasanya memang tidak mengalir karena mereka membayar dengan menggunakan uang elektronik WeChat, sehingga transaksi itu tidak berputar di tempat kita. Tapi di Busung ternyata mendapatkan berkah gitu. Ternyata cukup berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Tapi hari ini masyarakat di sana lebih penting mereka biar ada paling 15 juta, yang penting COVID nggak sampai Busung. Jadi begitu berdampak dan berpengaruh sekali terhadap kondisi masyarakat kita. Nah oleh karena itu kita memang harus hati-hati menyikapi sebuah kondisi hari ini. Beberapa waktu sebelum COVID kita disibukkan dengan revolusi industri 4.0 yang tidak lama lagi juga akan masuk society 5.0 di era dimana sistemnya otomatisasi semuanya. Walaupun dulu pernah saat revolusi industri jilid pertama menggantikan mesin itu juga ditentang oleh para pekerja. Nah hari ini akan lebih dahsyat lagi ketika mesin-mesin itu akan digantikan dengan cara otomatis. Jadi era society 5.0 itu akan ditandai dengan semua peralatan itu tanpa awak, ya kan? Itu yang saya sering bilang, nanti hantu minta pensiun kan? Karena kalau dulu nakut-nakutin orang dengan menggerak-gerakkan barang jalan sendirian, sekarang orang tidak takut lagi karena orang terbang-terbang itu pakai drone kan? Nah, perang itu sudah pakai drone, pakai virus lagi hari ini, sebarkan virus selesai semuanya, bergelimpangan orang sampai 2000 lebih orang meninggal. Jadi tidak perlu lagi dengan senjata
laras panjang atau mesin atau lain sebagainya. Nah itulah kondisi real hari ini, sehingga berdampak sekali terhadap pekerja. Sekian banyak ini, kalau tamat nanti bekerja di mana? Ketika semuanya sudah digantikan dengan teknologi. Ini juga menjadi perhatian serius bagi kita perguruan tinggi. Ada juga di dalam Omnibus Law ini pasal tentang pendidikan tinggi yang kemudian dimasukkan di dalamnya. Kita tidak tahu apakah ini nanti akan berdampak sangat luar biasa pada perguruan tinggi, khususnya dalam penelitian, riset, pengembangan. Nah, kenapa? Karena ke depannya pemerintah, bahkan saya tidak tahu, belum dapat informasi lagi, Bappenas itu per Januari kabarnya sudah tidak masuk kantor lagi karena disuruh kerja dari rumah. Bappenas itu juga masih ada kebingungan. Dalam artian apa? Berarti kerja itu tidak mesti harus physically ada di ruang tempat lagi. Bahkan jam kerja juga kita sudah mulai dibatasi dari Senin sampai Kamis, bukan Sabtu Minggu libur. Itu akan berdampak juga terhadap ekonomi nantinya. Tapi pasti ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Karena pekerjaan itu sekarang tidak mesti dilakukan secara physically. Nah ini yang mungkin merisaukan bagi perguruan tinggi. Ini teman-teman nanti begitu tamat jadi sarjana mau kerja di mana? Tadi jadi pengusaha yang bagaimana? Karena ternyata kerja itu sekarang tidak mesti dengan fisik atau dengan ijazah. Saya nggak yakin bahwa Anda akan bekerja menggunakan ijazah yang Anda gunakan dari Sisipol atau dari perguruan tinggi lainnya. Tapi tadi skill yang akan dilihat atau bahkan kurikulum vitae. Makanya kita akan lebih memperbanyak pada penyediaan soft skill, mempersiapkan Anda dengan soft skill. Karena saya yakin benar bahwa ijazah hanya sebagai pintu masuk persyaratan administrasi. Tapi nanti ketika bicara Anda mampu bekerja atau tidak adalah soft skill Anda. Ini yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa kita melihat kondisi perkembangan zaman ke depan itu tidak bisa dilihat dari sisi aja pemerintah, pengusaha, dan kemudian juga masyarakat saja. Tapi realita hari ini memang penuh dengan ketidakpastian. Pemerintah Kota Tanjung Pinang baru menerapkan yang namanya Smart City untuk menggunakan teknologi uang elektronik ya. Di tempat lain sudah pakai uang elektronik lagi, sudah pakai barcode. Jadi kita cukup tertinggal. Di Pelabuhan Tanjung Pinang baru menggunakan mesin ya, tapi mental belum siap. Kenapa? Dengan penggunaan mesin maka otomatis akan ada beberapa orang tenaga kerja yang akan harus disingkirkan. Akhirnya mesinnya yang dirusak, biar tenaga kerjanya tidak tergantikan. Kan itu persoalannya. Kita belum siap menerima hadirnya teknologi, karena hadirnya teknologi akan kemudian mengurangi jumlah tenaga kerja. Perpustakaan juga begitu. Perpustakaan di luar negeri sudah tidak ketemu lagi dengan tenaga library, tapi kita akan ketemu dengan mesin, pinjam dengan mesin, pulangkan dengan mesin, bayar dendanya potong di dalam rekening kuliah, uang kuliah. Nah ini yang mungkin juga sama-sama kita sikapi, bahwa kita harus siap. Jadi kami dari perguruan tinggi memandang ke depan yang penuh tidak pasti ini harus siap segala bentuk tantangan. Nah, salah satu yang mempersiapkan diri adalah saya sering sampaikan kepada mahasiswa bahwa kita jangan bicara bertahan. Kami termasuk yang percaya diri ketika tenaga kerja asing masuk, kita jangan berpikir untuk bertahan menghalang-halangi. Justru kita harus semangat bagaimana bisa menyaingi mereka. Kalau mereka mampu kerja 8 jam, kita 9 jam gitu. Ya kan? Kalau mereka istirahatnya cuma sebentar, kita mungkin ya lebih cepat lagi. Gitu. Ya buktinya hari ini alhamdulillah dengan isu COVID kita yang paling siap sepertinya. Orang banjir aja kita masih selfie kan, masih TikTok ya. Itu luar biasa tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Sehingga ketika kita bicara tentang kondisi global hari ini ya, kita semua harus siap untuk merebut pangsa pasar di sana. Kalau orang Cina datang ke sini ya kita harus berpikir bagaimana kita bekerja di luar juga, mengambil peluang yang ada di mereka. Ya tidak mesti harus physically. Ada satu teman saya yang hari ini bekerja di perusahaan teknologi informasi Malaysia, tapi kerjanya cukup dari rumahnya. Bisa selesaikan saat di rumah, tanpa harus ada di negara tempat perusahaan dia bekerja. Ya, itu yang mungkin perlu kita lakukan. Sehingga yang perlu kita tahu adalah bagaimana Omnibus Law ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita memaklumi bagaimana biar pekerja itu terjamin. Memang betul ada pasal-pasal krusial soal outsourcing yang belum terselesaikan, upah minimum. Upah minimum ini dilematis juga, Pak Haji.
Pak, kalau saya di Dewan Pengupahan kalau bahas enak betul ya, para pekerja ini tiap tahun naik terus. Kita yang dosen ini nggak ada Pak undang-undang yang memastikan bahwa upah minimum dosen itu sekian. Ya, ikut memutuskan besaran upah minimum pekerja, tapi dosen sendiri nggak ada. Undang-undang dosen, guru dan dosen cuma memberikan jaminan pembayaran sertifikasi dosen. Tapi tidak ada minimumnya berapa. Padahal kami dituntut, ini sekarang dituntut lagi harus pendidikan minimal S3. Kadang-kadang iri juga Pak, dengan tingkat pendidikan yang minimal S2 hari ini, tapi tidak ada jaminan minimal upahnya itu berapa jaminannya. Kadang-kadang iri juga lihat penyanyi dangdut joget-joget 70 juta bayaran yang Pak. Kita udah berdiri di kelas, sekolahnya susah-susah, kan gajinya mungkin di bawah UMK. Ya, kita tidak ya untung ada sertifikasi dosen hari ini yang disetarakan dengan PNS. Itu pun tugasnya macam-macam Pak, harus laporkan penelitian, harus laporkan macamnya ikhlas negara memberikan ya kan. Jadi dibikin macam-macam laporan yang harus kita masukkan hari ini, termasuk terakhir yang pendidikan harus minimal S3. Oke, besarannya masih tadi. Nah, jadi dosen ini kerjaannya tanggung jawabnya besar, harus mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Tapi penghasilannya ya masih pas-pasan. Nah, ini yang mudah-mudahan diakomodir di Omnibus Law juga. Tapi paling tidak ini yang harus kita persiapkan diri bahwa Omnibus Law sebenarnya kita pahami. Tadi Ibu dari Kadin juga, saya juga sering dengar keluhan katanya ada klik ya, konstruksi langsung yang langsung jalan gitu ya, bangun dulu gitu ya. Terjadi hari ini di Lagoy ada hotel yang kepal itu dia jalan dulu bangun, begitu selesai peresmian nggak boleh jalan karena izin belum selesai. Itu juga jadi persoalan, gitu kan? Jadi ada kebijakan pemerintah pusat yang ternyata tidak sinkron dengan kebijakan di daerah. Kemudian saya luar biasa kalau Ibu benar bilang izin resortnya sudah selesai di Tanah Merah, padahal Perda RZBP 3-nya belum disahkan ya. Nah, khawatir izinnya nanti ya mungkin undang-undang kita tidak mundur belakang sih, tapi perlu diketahui bahwa Perda RZBP 3K yang akhirnya mengorbankan Gubernur Kepri masuk ditangkap KPK ya gara-gara Perda yang belum ada. Itu yang pusatnya memberi laluan ya kan, dengan muncul klik, tapi ternyata di daerah belum dipangkas aturan birokrasi yang menyulitkan, sehingga jadi korban adalah pekerja ya kan, yang penuh dengan ketidakpastian. Informasi di media massa Harbor B tutup ya per 1 Maret, nanti per hari ini tutup, maka akan ada sekian tenaga kerja yang juga kemudian tidak bekerja. Kita tahu bahwa pengusahanya sendiri juga sekarang ini bedanya dengan luar negeri. Para pengusaha itu mungkin dilindungi Pak. Ketika ada kasus antara Garuda dengan perusahaan penyuplai spare part pesawat ya, KPK itu tidak bisa tembus pengusaha yang di Amerika untuk dilibatkan sebagai pihak penyuap, karena dilindungi oleh pemerintah Amerika yang kemudian sudah diklarifikasi, mereka dibiarkan jalan lagi. Kalau di Indonesia hari ini begitu tertangkap gara-gara gratifikasi kepada pejabat birokrat di penjara, pengusahanya di penjara, akhirnya tenaga kerjanya berhenti semua. Nah ini yang mungkin juga perlu disikapi oleh pemerintah atau dalam Omnibus Law, bagaimana semua pihak bisa kalau bicara ekonomi, karena tidak satu sisi saja. Ya kan? Salah satu penyebab yang saya lihat hari ini Pak, ada satu teman saya, tapi ini jangan dipatokan gitu ya teman-teman. Salah satu mandatnya ekonomi adalah karena korupsi itu mulai susah korupsi Pak. Hari ini korupsi susah, akhirnya ekonomi jadi tidak jalan. Kenapa? Tapi ini aneh-aneh aja, cerita lucu-lucuan gitu. Mereka-mereka yang korupsi itulah yang kemudian uang-uangnya sebenarnya beredar di kalangan masyarakat paling bawah. Karena kalau proyek-proyek besar seperti nanti proyek jembatan bintang atau proyek bangun yang lain sebagainya, itu nggak mungkin pekerja-pekerja bangunan yang ada di lokal itu yang akan bekerja. Pasti mereka akan ambil dari luar, sehingga perputaran uangnya tidak akan terjadi di tempat kita. Nah ini cerita teman-teman yang hari ini di level bawah mengeluh tidak punya pekerjaan, hanya setakat kerja konstruksi dari luar. Padahal pertumbuhan ekonomi di Kepri ini pernah berjaya di angka 7%, kemudian ambruk di 2016 jadi 32%. Itu 4 besar sektor yang memberi sumbangan adalah pertama industri pengolahan. Kita tahu di sepanjang pesisir Batam itu galangan kapal itu tutup gara-gara orderan tidak ada, maka pekerjanya di PHK.
Kemudian yang kedua adalah konstruksi. Pekerjaan konstruksi itu menyerap tenaga kerja yang jumlahnya besar. Lalu yang berikutnya pariwisata itu bisa kecil. Jadi ketika hari ini pemerintah mau coba untuk membangkitkan pariwisata, ternyata kontribusinya tidak begitu besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Cuman yang keempat atau kelima. Karena betul nanti ke para stakeholder, mungkin ke bapak ibu narasumber ya, kan bisa jadi catatan, apalagi tidak sumbangsi teman-teman mahasiswa ya, daya kritisnya tadi daripada berpanas-panasan di jalan, mungkin berimu, mungkin tadi itu lewat diskusi-diskusi itu tadi. Baik, tadi sudah 4 narasumber menyampaikan materinya, jadi memang bagusnya memang karena judulnya diskusi ya harus diskusi gitu. Saya punya berapa menit ya? Supaya saya bisa mengatur 12 sebelum azan zuhur lah ya. Ya, kalau setelah azan zuhur nanti panitia akan nyiapin makan siang soalnya. Jadi kita akan sebelum azan zuhur. Baik, kita buka. Kita coba lihat dulu sesuai dengan waktunya sesi diskusi tanya jawab. Untuk yang pertama ini mungkin saya minta ada 3 orang penanya yang 3 orang penanya yang akan bertanya. Silakan. Ada mikrofon atau bisa. Oke. 3 orang, tolong sebutkan nama dan asal, karena mungkin tidak hanya dari sisi pol saja di sini, jadi supaya jadi catatan panitia. Ya, silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan tentang diskusi publik peningkatan perekonomian Kota Tanjung Pinang melalui Omnibus Law. Nah, memang untuk pembahasan Omnibus Law ini memang lagi gencar-gencarnya di Indonesia itu. Bahkan sampai di daerah pun tetap membahas tentang Omnibus Law. Nah, istilah itu tentang undang-undang sapu jagat gitu. Mungkin sedikit memang ada pembahasan tentang perpajakan, tentang kefarmasian, tentang rencana undang-undang Citaker itu. Nah, yang menjadi pembahasan saya sini tentang rencana undang-undang Cipta Kerja atau Citaker itu. Nah, untuk dibuat ini Pak, pada pasal 89.24 itu tentang upah minimum, dan juga ada tentang jam kerja. Pasal 89.20 membahas, memang ini menjadi kontroversi di masyarakat gitu, apalagi untuk buruh gitu. Nah, untuk upah jam kerja yang sebelumnya itu kan Pak, selama 40 jam masa kerja itu tetap buruh itu mendapatkan upah gitu Pak. Tetapi di volume itu dirubah sehingga diturunkan gitu Pak, bahwasanya jam kerja itu per jam dibagi upahnya itu. Jadi tidak semuanya itu sepenuhnya gaji yang sebelumnya 100% itu akan menjadi 100% gitu, karena sudah diubah walaupun 40 jam, tapi karena dulu itu kan 40 jam itu tak mendapatkan upah, tetapi diubah per jam gitu. Nah, ini salah satu akan menguntungkan para pengusaha. Kenapa menguntungkan pengusaha? Karena pengusaha kan sewenang-wenang untuk membagi jam kerja para buruh gitu, karena upahnya per jam gitu. Jadi kalau 8 jam selama ini bekerja itu, ya itulah upahnya. Selama 39 jam pun, ya itulah upahnya, karena pakai per jam. Tidak, memang ditentukan dari undang-undang sebelumnya 40 jam tetap mendapatkan upah. Nah, terus kedua untuk para pengusaha di poin itu sebelumnya itu kan pelanggar pengusaha itu adalah poin dari buruh yang disampaikan itu tentang pelanggar pengusaha. Nah, pada poin sebelum itu pengusaha akan dikenakan sanksi minimal 1 sampai 4 tahun dikenakan sanksi bagi para pengusaha yang melanggar. Tetapi di poin itu akan dihapus Bu, dihapus bahwasanya pengusaha itu tidak akan dikenakan sanksi gitu loh. Nah, ini salah satunya akan menguntungkan para pengusaha gitu. Nah, bagaimana dengan kaum buruh yang sudah jam kerjanya itu dipotong per jam, kemudian pengusaha sewenang-wenang untuk melakukan usahanya, tidak memikirkan dampak lingkungan dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin macam mana pandangan Ibu terkait dengan sanksi pidana yang sudah dihapus di dalam poin undang-undang undang-undang Cipta Kerja itu Bu? Mungkin untuk
di secara akademisi bagaimana memang sebelumnya itu kan sempat terjadi juga tidak adanya partisipasi penuh dari kalangan, yaitu dari kaum buruh. Cuman waktu rapat itu tentang cuman pengusaha sama pemerintah gitu. Nah itu mungkin takutnya ada titipan poin-poin dari pengusaha yang untuk menguntungkan pengusaha sendiri gitu. Nah sekarang ini apakah memang untuk menguntungkan pengusaha Indonesia, buruh Indonesia, atau memang setakat pengusaha? Itu berarti menindas rakyat gitu loh Mas. Nah mungkin saya minta pandangan bagaimana dampaknya nanti ketika memang ini sudah disahkan, apalagi dampaknya itu ke Kota Tanjung Pinang, belum lagi di Provinsi Kepri ini banyak pengangguran gitu loh. Nah mungkin itu saja yang saya tanyakan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klien saya, ya dari Siswa kerja juga nggak Eli? Nggak maksud saya sampai bekerja sampai kuliah gitu, nggak. Oh ya, karena tadi menyuarakan itu tadi itu perasaan mungkin bisa dari perwakilan apa mungkin Eli-nya mungkin bekerja itu. Oke, nanti kita tonton dulu ya. Berikutnya dua orang penanya lagi. Ya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fitri. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menanyakan bagaimana upaya pemerintah, khususnya yang berada di Tanjung Pinang, berkaitan tentang permasalahan peraturan omnibus law yang menurut para pekerja, dan ada beberapa peraturan yang mengurangi hak-hak para pekerja, dan undang-undang ini mereduksikan kesejahteraan para buruh atau pekerja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi tadi menanyakan yang berkaitan dengan pasal-pasal yang mungkin bagi seperti saya dengar cuma Fitri ya, karena belakangnya dari pasal itu merugikan bagi para pekerja. Berikutnya terakhir di sesi ini, untuk di sesi ini satu penanya terakhir. Ya. Oke, terima kasih kepada Pak Billy yang telah memberikan kesempatan. Pertama-tama di sini saya akan mengenalkan nama saya Santiria, Prodi Ilmu Pemerintahan dari Siswa Raja Haji. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama yaitu, apakah dengan peningkatan dan cipta lapangan kerja melalui Omnibus Law akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada dengan mendorong cipta lapangan kerja bagi rakyatnya? Sementara yang kita ketahui, banyak para buruh yang menolak adanya peningkatan perekonomian melalui Omnibus Law, karena bukan hanya bagi para buruh saja, banyak juga dari masyarakat yang memiliki ijazah, sementara mereka membawakan surat lamarannya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi surat lamaran yang mereka hantarkan itu tidak diterima, maksudnya dilalaikan begitu. Sementara untuk pengusaha sendiri, untuk pengusaha sendiri dia